Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Politik. Nah, Tribuners, hari ini saya lagi-lagi sudah kedatangan tamu yang spesial dan tentunya hari ini kita akan mengobrol dengan Mas Sukoco. Ini merupakan Wakil Sekretaris DPC Kabupaten Lampung Tengah. Halo, selamat siang Mas Sukoco. Siang, Apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Sukoco Siap. karena telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ya Mas Sukoco untuk bisa di sini membersamai dengan Tribuners di rumah. Dan tentunya Tribuners selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengobrol dengan Mas Sukoco tentang proses dan juga perjalanan dari PKB ini sendiri dan tentunya dari perjalanan Mas Sukoco juga di PKB ini Tribuners. Nah, untuk mengawali dan membuka bincang kita nih Mas, mungkin Mas Sukoco bisa kasih tahu dengan Tribuners di rumah kegiatannya sehari-hari sekarang ini lagi sibuk ngapain nih Mas Sukoco? Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kesibukan saya selain di partai ya dagang. Kebetulan di rumah itu kita juga dagang untuk elektronik dan furnitur. Oke. Jadi mungkin kesibukan yang saya jalanin selain di partai itu selain di berdagang yang mungkin menguras tenaga dan mungkin sela-sela di kesibukan itu masih ikut berpartai. Oke, jadi memang berarti kegiatan sehari-harinya ini adalah seorang pedagang ya. Jadi Mas Sukoco ada usaha furniture juga gitu ya. Nah, usaha furniture ini memang sudah dijalankan udah berapa lama nih Mas Sukoco? Kebetulan kalau furnitur ini udah hampir 5 tahun kita jalankan. 5 tahun. Jadi setelah masuk partai kah atau sebelum? Sebelum masuk partai malahan. Oke, sebelum masuk partai memang sudah berbisnis furniture ini ya Mas Sukoco. Nah kan kalau bisnis itu menjanjikan ya Mas Sukoco. Tapi apa sih yang menyebabkan Mas Sukoco memilih untuk berpartai gitu? Pada akhirnya terjun ke politik juga nih gitu. Betul, banyak dari khususnya teman-teman saudara itu banyak yang beranggapan gini, apa nggak enak lo di dagang aja, nggak resiko, nggak pening, nggak mumet kan istilahnya begitu. Tapi kan hidup itu kalau kata saya, masa ya sih Mbak itu mau cuman segitu aja, saya harus ada tantangan yang lebih, istilahnya lebih dari sekedar berdagang. Artinya selain kegiatan saya berdagang itu kan ketemu mungkin di situ nasabah dan obrolan di situ banyak hal mungkin terus lari ke politik, ke ekonomi dan yang lain-lain. Mungkin salah satunya yang menjadi saya ikut berpolitik salah satunya itu. Jadi mungkin ada beberapa ataupun banyak nasabah yang, Mas coba sih ini ke politik, Mas coba sih sampean jalan di ini di partai, siapa tahu nanti apa namanya apresiasi kita bisa sampaikan. Nah, terus saya berpikir, nah sekiranya saya ikut politik ini partai apa yang cocok, karena saya berhubungan langsung dengan masyarakat bawah, Mbak. Benar. Makanya itu yang bikin saya salah satu menjadi PD-nya kan di situ. Jadi bukan ujuk-ujuk istilahnya terus saya ini karena saya berdagang terus saya senang partai terus berpartai, enggak ya, salah satunya mungkin dari obrolan kita di masyarakat itu tadi. Jadi penyemangat mereka itu ya ada istilahnya ada penyemangat tersendiri lah ajakan mereka itu. Jadi dari nasabah, obrolan nasabah tadi itu bisa saya aplikasikan ke pemilih saya. Jadi hubungan kita itu memang erat banget, Mbak. Bukan sekedar penjual dan pembeli. Jadi di situ ada obrolan yang istilahnya kemana-mana, terus terjadi mungkin di situ ya udah Mas, saya nanti bantu sampean, siap bantu ini khususnya di partai. Makanya alhamdulillah kemarin di 2019 ya bukan nyoba sih, niat, tapi kebetulan ya masih pertama juga Mbak, masih pertama ya, kebetulan masih belum mendapatkan ya suara ini ya,
kursi, kalau suara ya Oh, dapat. suara udah ada, tapi kursi belum dapat. Oke. Alhamdulillah kalau suara kemarin ya di 2019 walaupun saya masih baru, saya udah puas lah Mbak. Maksudnya udah puas, saya nggak nyangka kalau suara itu dapat lumayan segini banyak gitu. Karena saya ini kan baru pertama kali, belum dikenal orang khususnya di Polri, kok suara saya lumayan juga ya dalam hati saya. Oke, jadi memang tujuannya untuk terjun ke dunia politik ini lagi-lagi untuk bukan hanya sekedar tantangan ya, tapi untuk mendengarkan aspirasi Ya, teman-teman kita dari bawah betul, ini gitu. betul. Dan Mas Sukoco memilih PKB ini sebagai partai yang mengarungi lah ya, Betul. gitu ya, berlayar di dalam dunia politik ini. Nah, kalau untuk dari partai sendiri nih Mas, sejauh ini persiapannya untuk mempersiapkan calon-calon ataupun pemilu di 2024 nanti udah seperti apa nih? Kalau untuk di PKB ini? Ya, sementara ini kalau dari partai ini untuk di 2004 nanti kita mempersiapkan sebanyak mungkin caleg, Pak. Caleg, dan di situ bukan sekedar caleg, bacalek ya, bukan caleg. Kita mempersiapkan bacalek sebanyak mungkin, karena semakin banyak bacalek dan itu nanti resmi menjadi caleg, dan secara otomatis nanti itu akan mendulang suara yang signifikan di 2024, dan itu otomatis bisa lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan kursi, karena kita di beberapa tahun terakhir ini kursi PKB Lampung Tengah ini nggak lebih dari 6 kursi dari total 50 kursi yang diperebutkan. Jadi emang di 2024 ini kita harus memaksimalkan sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk memaksimalkan kursi itu tadi. Oke, jadi memang persiapan dari PKB ini sudah cukup matang ya, dengan mempersiapkan beberapa calon-calon yang memang sudah dipilih oleh partai. Betul. Gitu ya. Oke, nah kalau Mas Sukoco sendiri ini persiapannya di partai ini seperti apa nih? Kan selaku sekretaris ya, sekretaris DPC PKB Lampung Tengah. Jadi mengurusi khusus DPC Lampung Tengah itu PKB-nya. Oke, dan itu job desk-nya ngapain aja tuh Mas? Ya, Kegiatan-kegiatannya mungkin? yang jelas dari caleg-caleg, calon caleg ini tadi, calon caleg ataupun teman-teman yang sudah duduk itu diwajibkan ataupun harus lebih banyak turun ke lapangan, ke pemilih dapil masing-masing, Mbak. Jadi kita harus lebih mendekatkan lebih banyak program-program ke masyarakat yang mungkin di situ masyarakat itu sendiri belum tahu, Mbak. Jadi kayak pemilih tadi kayak dianggaplah seperti keluarga sendiri. Jadi kedekatan itu sangat penting untuk menjadi pemilih kita. Oke, kedekatan itu menurut Mas Koco sangat penting untuk bisa artinya kan pendekatan bukan hanya secara kita personal ya, tapi juga kan untuk memperkenalkan diri kita gitu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Mas Koco secara personal. Betul. Oke. Nah, memang kalau untuk kegiatan-kegiatan selain pengenalan terhadap di lingkungan itu apalagi sih biasanya dilakukan Mas Sukoco di partai PKB ini menghadapi pemilu? Ya, yang paling saat ini dilakukan mungkin kayak bansos. Bantuan sosial mungkin bantuan sosial secara langsung ke masyarakat, mungkin di tempat-tempat ibadah, bedah rumah. Dan banyak lagi lah, Mbak, karena emang sekali lagi kedekatan kita dengan pemilih itu yang paling penting ternyata. Kalau kita istilahnya berkampanye, istilahnya kayak saya mau ngajak nikah sampean tapi kita nggak pacaran kan, mau nggak sampean? Nggak mau, cukup Mbak, ayo sampean nikah sama saya, kan harus ada prosesnya dulu. Berarti itu pendekatan secara ini personalnya Mas Sukoco ya? Kalau job desk-nya pekerjaan sekretaris ini di PKB itu seperti apa? Ya, kita memotivasi teman-teman yang bacalek ini, kita kasih peluang-peluang, kita kasih tata cara gimana cara
memasuki dapil masing-masing, supaya kan ada Mbak di apa namanya di beberapa dapil tempat kita itu yang di situ mungkin suaranya agak kurang. Jadi itu yang kadang-kadang dari DPC khususnya teman-teman apa namanya kader dari partai kita juga ikut turun, kayak saya ini membantu teman-teman juga ikut ke dapil tersebut. Oke, Ya. jadi ikut serta juga ya, Ya. membantu teman-teman dapil yang lain Betul. untuk bisa memperkenalkan personalnya gitu. Ya. Oke, nah berarti selain itu pekerjaannya, di sisi lain Mas Sukoco juga perkenalan secara personal kepada warga-warga tadi. Nah itu dilakukan di mana aja tuh Mas tempatnya? Apa cuma dapil-dapil tertentu aja atau ke semua wilayah yang memang mencangkup dapil dari Mas Sukoco yang akan maju ke depan ini? Ya, jadi dari sekarang ini emang kita itu harus turun lapangan, terkhususnya emang lebih dibanyakan untuk potensi-potensi yang di situ menjadi lumbung suara kita. Artinya begini, kalau di dapil tersebut emang udah positif menjadi lumbung suara, kita pupuk terus, kita tetap apa namanya pemilih tadi ini tetap kita turlap, kita turun lapangan sampai mereka ini benar-benar nggak ke lain hati gitu Mbak. Cuman kalau untuk di beberapa wilayah yang di situ mungkin katakanlah di sini zona merah ataupun zona kuning ya, bahasa kita nyebutnya, ya kita ya tetap memasukin itu. Cuman ya kita harus tetap lihat-lihat kondisinya Mbak, karena ya sekali lagi kita sebagai caleg kan otomatis punya wilayah masing-masing, punya daerah di situ mungkin pemilih kita yang bisa kita lihat. Jadi ya jangan sampai kita ini jalan ataupun turun ke lapangan tapi nggak ada hasil. Iya, buat apa kita capek-capek kalau istilahnya itu hasilnya juga nggak sesuai yang kita harapkan. Alangkah lebih baiknya yang memanfaatkan yang sudah ada aja, memupuk yang sudah ada, itu kalau istilahnya saya. Jadi ya tetap mumpung masih ada waktu kurang lebih ya setahun ini, ya teman-teman caleg ya harus lebih semangat. Saya juga harus lebih semangat karena saya sudah pernah gagal kan istilahnya. Nah, kenapa saya harus gagal 2 kali? Berarti tahun ini dipastikan bakal maju lagi ya untuk Insya mencalonkan Allah diri maju ya? lagi. Karena saya sebagai kader itu hukumnya wajib Mbak. Partai ini punya hajat. Kalau saya nggak ikut ya masa iya apa istilahnya, mengibaratkan begini, sampai punya orang tua hajatan di situ, anak mau diam aja kan nggak mungkin. Ya saya pokoknya di sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya harus ikut juga. Berarti dari partai juga memang sudah mengusulkan ya, memang Ya. sudah fix untuk mencalonkan diri. Oke. Betul. Nah kalau untuk tahun ini nih Mas Sukoco untuk mencalonkannya sebagai apa nih? DPRD, DPR RI, atau mungkin Bupati? Belum mungkin ya? ya. Oke. Saya mencalonkan sebagai DPR Kabupaten DPR ya. Kabupaten Lampung Ya. Tengah. Nanti itu kalau nggak ada perubahan dari dapil 2 6 kecamatan Oke. ya. Mencakup apa aja? Seputi Surabaya, Bandar Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, sama Bumi Nabung. Oke. Ya lumayan luas itu Mbak. Sebentar lumayan luas itu 6 kecamatan itu, makanya kalau nggak dari sekarang nih ya Kapan lagi gitu ya untuk kita bisa? Iya, kadang di kecamatan itu kemarin ya, kemalangannya nggak kenal kan ya, konyol aja. Di dapil kita tapi orang itu nggak kenal sama kita. Nah berarti kan emang kitanya apa yang kurang, khususnya saya lah kemarin yang mungkin di situ kurang
kampanye kurang kan pengenalan dengan masyarakat. Makanya Kalau tahun 2019 kemarin itu mencalonkan diri sebagai DPRD juga, ya kabupaten Kabupaten Lampung Tengah juga, tapi dapilnya berbeda. sama. Oh sama. Sama. Dapil 2 ini juga. Iya. Oke, berarti tidak perlu banyak usaha banget lah ya untuk mengingatkan, atau justru lebih banyak usaha lagi nih Mas untuk mengingatkan warga gitu. Politik itu memang kalau menurut saya itu unik, Mbak. Karena 5 tahun yang dulu itu nggak sama dengan 5 tahun yang nanti. Teman-teman yang caleg 5 tahun yang kemarin beda lagi dengan 5 tahun yang akan datang. Jadi saya juga nggak mau istilahnya bahasanya lebih enak ataupun lebih santai ria apa lebih enjoy, tetap semua caleg itu ada kemungkinan, semua caleg ada kesempatan. Makanya ya semuanya berat, semuanya ada kesempatan. Makanya saya nggak mau bilang karena saya pernah nyalek, karena saya pernah orang lama terus Sukoco pasti jadi ini. Ya walau alam, tetap saya berusaha. Oke, tetap berusaha ya. Apa mungkin pelajaran politik yang bisa Mas Sukoco ambil dari pengalaman kemarin 2019 yang mungkin pernah gagal menjadi pembelajaran di tahun yang akan datang nih Mas Sukoco? Banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak sekali. Mungkin bisa sebutkan dengan Tribuners biar kita bisa sama-sama belajar tentang politik nih Mas Sukoco. Banyak sekali pembelajaran. Benar-benar luar biasa politik itu. Sangat beda. Mungkin kalau kita menyamakan dengan yang lain, mungkin basic saya di studi dagang memang nggak ada apa-apanya politik itu, luar biasa. Jadi luar biasanya seperti apa tuh Mas untuk pembelajarannya? Kadang gini contoh kecilnya, kadang di satu daerah pemilihan tertentu, di titik tertentu ya, kita itu udah habis-habisan di sana, mungkin kita udah banyak orang, udah kampanye tiap hari, udah nggak taunya suaranya sedikit. Cuman kadang-kadang di daerah tertentu yang kita jarang ketemu ataupun jarang komunikasi malah suaranya banyak. Nah satu itu, terus yang selanjutnya yang banyak lah yang jelas, banyak ketemu orang-orang hebat di politik itu, banyak ketemu tokoh-tokoh hebat di politik. Yang jelas saya nggak dapat pelajaran di sekolah ataupun di kampus ataupun di tempat lain yang nggak saya dapatkan di politik. Ya. Oke. Berarti banyak juga beberapa ilmu-ilmu sosial ya yang kita nggak dapat di bangku sekolah, tapi kita dapetin di lingkungan dengan berpolitik ini gitu. Baik positif maupun negatifnya tergantung dari kita untuk bisa menyerapnya bagaimana ya Mas Sukoco. Oke. Nah, apa yang dilakukan nih, cara sekarang yang dilakukan untuk berkampanye agar bisa tetap mempertahankan suara Mas Sukoco, justru makin meningkatkan suara nih. Selain untuk kampanye ya, selain berkampanye mungkin sembako tadi gitu, hal-hal lain apa lagi? Tetap kita harus selalu berinteraksi dengan masyarakat. Artinya interaksi itu kan nggak harus selalu yang berhubungan dengan sosial. Banyak yang hubungan ke masyarakat yang mungkin kalau di partai saya ya, partai PKB itu kan ya bukannya partai yang lain nggak identik nggak. Partai PKB itu kan identik, tanda istilahnya di situ di kayak ada apa namanya pengajian lah ya. Pengajian. Ya. Kita identik ke perkumpulan-perkumpulan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak. Ya kalau di saya, entah dapat undangan nggak dapat undangan harus hadir. Maksudnya harus hadir ya karena itu milik kita ya, sarana kita. Jadi salah satu yang mungkin Mbak tanyakan tadi itu manfaat apa? Ya itu tadi. Mungkin yang istilahnya sebulan saya ngaji cuman beberapa kali, karena ada ini ya harus ikut. Maksudnya harus ikut ya karena emang ini tempat saya itu saudara saya di pengajian itu, jadi saya harus ikut gitu loh. Nah itu salah satu yang enggak istilahnya manfaat. Artinya manfaat
Saya mungkin kalau nggak ada seperti ini suruh berangkat ke tempat-tempat itu ya istilahnya saya dagang ya mending saya dagang kan gitu. Jadi ya alhamdulillah saya ikut di PKB ini banyak sekali manfaatnya. Ya terlepas nanti itu jadi ataupun enggak, apa istilahnya duduk apa enggak, ya saya tetap yang penting berusaha, Mbak. Kalau niatan saya yang penting saya ini kader, saya harus siap dan hukumnya wajib kalau partai itu ada hajat di 2024. Oke, jadi memang persiapannya walaupun sudah pernah mencalonkan diri ya di 2019 kemarin, tapi bukan waktunya untuk bersantai-santai karena kita sudah mengetahui daerah dan dapil tersebut. Itu justru menjadi sarana kita untuk semakin bersemangat ya, Mas Koco ya, untuk bisa bercengkerama dengan warga-warga yang memang belum tersentuh gitu ya. Nah kalau Mas Koco sendiri berarti kampanyenya sampai ke beberapa 6 kecamatan itu? Iya, alhamdulillah. Ya ini tadi Mbak, karena memang background saya dagang, jadi sesekali saya ini ikut, mungkin ya ada beberapa konsumen yang kembali lagi ngomongin dagang, ada konsumen saya ikut, mungkin di situ beli furnitur apa yang lain, saya ikut. Jadi emang salah satu yang saya anggap efektif itu saya ikut, sekalian saya kampanye, saya mensosialisasikan politik, mensosialisasikan partai saya PKB di situ. Ya, jadi emang harus dimulai dari suatu, mungkin di situ hal yang paling kecil, salah satunya itu. Ya, itulah. Jadi ya daripada mungkin saya santai happy. Berarti untuk sekarang udah ini kampanye secara personal dulu ya, kampanye personal ya. Sudah Mbak. Ya minimal ada obrolan, ada bukaan lah ke orang. Jadi orang itu nggak kaget lagi nanti kalau umpama 2024 saya udah pasang gambar ataupun udah pasang banner, itu mereka udah nggak kaget. Harapan saya seperti itu. Jadi kayak kemarin kan, Mas Koco nyalon toh, kaget kan istilahnya, kayak orang ini iya apa enggak kan gitu. Jadi kalau dari sekarang udah saya buka kayak itu, oh berarti bener Mas. Jadi pengenalan ya, pengenalan kembali dan pengenalan bagi yang memang belum mengenal. Betul. Gitu ya. Oke. Nah kalau Mas Koco sendiri ada nggak sih tantangan terberatnya nih untuk kampanye mencalonkan diri ke 2024 nanti? Saya rasa kalau tantangan pasti ada. Cuman kalau di situ berat dari pengalaman yang kemarin, insya Allah sih Mbak, saya nggak terlalu istilah itu menjadikan beban, enggak. Intinya sekarang itu berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Pengalaman dari kemarin teman-teman mungkin kita ya sama-sama sharing lah. Kalau Mbak juga mungkin tahu lah, kalau politik itu istilahnya di situ nggak ada duit nggak milih, istilahnya kan begitu kan. Nyatanya teman-teman saya yang kemarin di situ amit maaf ngomong duitnya ada yang nggak jadi, yang duitnya pas-pas ya ada yang jadi. Jadi ya saya rasa hambatan saya dulu kemarin itu ya agak ininya mungkin di dana. Artinya dana kan kalau ikut politik kalau nggak punya uang sekian susah jadi. Ya itu udah enggak ini kalau kata saya. Tetap kembali lagi ke perorangan masing-masing. Makanya saya tetap belusukan, tetap langsung ketemu pemilih ini tadi biar lebih mengenal saya. Oke, jadi memang pendekatannya secara personal tadi ya, bukan melalui beberapa kampanye-kampanye hitam yang ya seperti kita tahu politik itu ya Tribuners gitu. Nah, jadi tantangannya memang ada sendiri ya, dan selalu ada kalau kita berpolitik ini. Tapi tantangan yang memang disenangi sama Mas Koco nih dalam berpolitik ini apa? Selain menambah banyak saudara tadi gitu kan? Tantangannya gini, yang paling saya senang itu ada. Jadi kalau di politik itu emang animo
khususnya masyarakat di kampung ini, ternyata mereka itu memang sangat mengharapkan orang-orang khususnya wilayah sendiri yang jadi. Selama ini kan berapa tahun ini orang jauh terus yang jadi, bukan istilahnya kan, jadi Pak masyarakat ini mau menyampaikan aspirasi agak kesusahan karena mungkin di situ teman-teman yang jadi ini nggak berdomisili di situ. Nah, itu yang tantangan yang saya senangi, salah satunya itu saya dianggap orang setempat, orang kampung setempat, orang wilayah setempat. Jadi Memang Mas Sukoco bukan orang asli Lampung Tengah? orang Lampung Tengah. Orang Lampung saya Tengah. kelahiran sana. Oke, orang Lampung Tengah. Jadi memang bukan orang jauh yang mencalonkan diri ke dapil berbeda ya. Jadi memang dari orang sana langsung gitu. Kalau orang jauh terus nyalon ke kasihan masyarakatnya lah, Mbak. benar. Mungkin ya kalau umpama jadi terus saya tinggal di Bandar Lampung apa di Metro, ya gimana mau Keluhannya ketemu ya. keluhannya, Gimana kan kita begitu. mau mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat, karena Dewan Jadi pun itu kan untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat tadi ya. Iyalah, Mbak, betul. Makanya gini loh, makanya harapan saya itu untuk teman-teman yang jadi ini, ayo lu sering-sering, mungkin bahasa saya itu ngopi bareng lah ke karena apa, banyak Mbak masyarakat keluhan sebenarnya di masyarakat ini yang nggak bisa diselesaikan masyarakat dan perlu bantuan teman-teman dewan itu banyak. Iya banyak, makanya saya sangat berharap ini ya nanti harus bisa jadi. Harus bisa jadi. Itu harapannya ya. Ya. Oke. Mungkin dari Mas Sukoco ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan PKB dan juga mencalonkan diri ini nanti? Ya, boleh. Baik, terima kasih Mbak Inul ya. Iya. Mbak Inul apa Mbak? Mbak Husnul Oh, sebenarnya. Husnul. Baik, terima kasih. Sebelumnya sekali lagi nama saya Sukoco dari Dapil 2 Kabupaten Lampung Tengah. Di situ meliputi Kecamatan Setu Surabaya, Bandar Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, dan Bumi Nabung. Pilih PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang insya Allah positif nomor urut 1. Monggo pilih PKB. Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan nih Mas. Kenapa Mas Sukoco pada akhirnya memilih PKB tadi? Gus Dur. Karena tokoh Gus Dur? Saya sangat mengidolakan Gus Dur. Sangat-sangat mengidolakan Gus Dur. Terserah orang mau gimana. Yang penting kenapa kalau saya ber-PKB? Gus Dur. Jadi bukan karena alasan-alasan lain ya untuk masuk ke dalam PKB? Ada alasan lain, banyak. Mungkin ada beberapa alasan. Cuman kalau kenapa kamu pilih ke PKB bukan partai A atau B atau C? Mungkin situ partainya lebih besar. Saya enggak. Karena apa? Di situ ada Gus Dur. Pokoknya Gus Dur itu adalah salah satu orang yang sangat saya kagumi. Yang menjadi inspirasi juga ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir deh dari mungkin untuk Mas Sukoco ya. Apa sih harapan yang Mas Sukoco akan lakukan dan realisasikan nanti ketika insya Allah mungkin di 2024 nanti adalah tahunnya Mas Sukoco untuk menjadi perwakilan dari rakyat? Ya, untuk ke masyarakatnya. Harapan saya nanti kalau semisal jadi saya ini pengen berkolaborasi dengan kepemerintahan setempat. Saya pengen khususnya di dapil saya ini banyak permasalahan yang di situ harus perlu diangkat, Pak. Salah satunya dari segi ekonomi.
Contoh kecilnya di sana itu mayoritas penghasilan itu petani. Singkong, dan harga singkong untuk sekarang ini tidak sesuai yang diharapkan. Harga singkong jatuh, pupuk susah. Nah, saya nanti mungkin kalau di situ bisa duduk, otomatis saya kan bisa lebih bergeraknya lebih enak, karena di situ saya menjadi anggota dewan kan. Saya bisa komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang mungkin di situ bisa menyelesaikan masalah yang dimasain. Sebenarnya masyarakat khususnya teman saya itu nggak muluk-muluk. Umpama kayak sekarang ya harga singkong sekian, oke lah, nggak masalah. Cuman kayak dipupuk jangan di susah, udah pupuk susah, harganya mahal coba. Nah itu yang jadi permasalahan, makanya kok bisa gitu loh. Sedangkan pupuk ini itu tidak bisa, mau kalau pupuk dikit itu nggak, masyarakat gimana? Itu salah satu masalah yang mungkin perlu saya angkat lah. Oke. Jadi memang benar-benar mengabdikan untuk pertanian masyarakat Ya, tadi ya. Kasihan betul Mbak. Tempat saya itu boleh dikatakan 85% petani singkong. Petani singkong. Ya, petani singkong Mbak. Harga singkong itu 1000, sekarang itu 1200. Potongan sekian itu masyarakat itu per kilonya itu kurang lebih terima bersih antara 600-700 perak cuman dari harga sekian itu. Jadi nggak utuh 1200 itu. Iya, jadi kalau katakanlah sampean punya lahan pertanian 1/4 dapat 6 ton ya, itu uang itu nggak lebih dari antara 4 juta 3 jutaan 4 jutaan loh itu untuk ongkos lagi, untuk beli pupuk lagi. Sisa katakanlah 2 juta buat nunggu masa panen lagi yang minimal 7 bulan 8 bulan itu nggak akan cukup ya. Mbak bayangin aja sendiri apalagi sekarang ini. Makanya ya enak gitu loh, khususnya untuk masyarakat bawah ya, pupuk dikasih enak. Oke, berarti memang seputar lahan pertanian ya, dan kebutuhan-kebutuhan pupuk oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 2 ini, mudah-mudahan dengan adanya Masuk Koco ini bisa menjadi solusi ya bagi masyarakat di sana, bisa tersalurkan kepada pemerintah dan juga aspirasi-aspirasi yang lain itu bisa tersampaikan gitu, Tribuners. Oke, terima kasih banyak Mas Sukoco selaku dari perwakilan dan juga wakil sekretaris ya dari PKB DPC Lampung Tengah sudah hadir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan edukasi tentang politik dan juga pemberian seputar dengan PKB ya, Tribuners. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan bincang politik ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, dan mudah-mudahan Mas Sukoco juga kedepannya bisa memberikan hal-hal yang positif, lebih positif, dan juga hal-hal baik lainnya gitu yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan itu bisa tercapai karena untuk kebaikan masyarakat juga ya Mas Sukoco. Dan saya juga menyampaikan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan bincang politik bersama dengan saya hari ini Kusnula Syaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.